Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasabbihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati, Bapak Camat, beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Wajo Bali. Alhamdulillah beliau pemimpin kita hadir di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan ini menandakan satu keberkahan besar, karena tempat ini luar biasa Pak Bu. Mudah-mudahan kita senantiasa dipautkan kalbu kita di tempat-tempat seperti ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Babin Kantipmas yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan yang hadir di sini ayahanda Pak Syahril Langkor. Beliau adalah, saya menganggap orang tua saya. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, seluruh pegawai SARA, panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, terkhusus Bapak pengurus masjid yang insya Allah semoga usaha yang maksimal pada malam hari ini untuk mengadakan acara ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari kemudian akan menjadi nur. Seluruh jamaah, para tamu undangan, ibu-ibu tanpa terkecuali, yang semuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ceramah pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Campur. Tadi saya pengajian pakai bahasa Bugis. Jadi karena diminta. Enggak usah. Jadi saya campur. Angkat tema nakak panitiata ini sangat luar biasa, karena mau menjadikan sholat sebagai benteng keimanan. Nanti saya akan coba bahas sedikit agak rinci tentang sholat ini. Tapi sebelumnya Deumelo bicara tentang agana alami nabita. Peristiwa apa yang dialami Rasulullah sebelum diisra dan dimi'rajkan. Karena dua hal yang berbeda. Tapi saya ingin membahas langsung ketika Nabi diperjalankan. Karena kalau sejarah sebenarnya sering kita dengar. Tapi yaru alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penting saya sampaikan ini, bahwa salat itu bukan berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi aja tak pahami maka dia menenang ke perintah sampajang boleh menimam meraja Nabi itu tidak. Karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sholat. Nabi Musa itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab, Maryam itu sholat, Nabi Isa itu sholat, Nabi Ibrahim itu sholat. Jadi semua nabi dan rasul itu sudah sholat. Bahkan kalau kita buka sejarah
Rasulullah diambil di Makkatul Mukarramah, kemudian dibawa ke Madinah, disuruh sholat 2 rakaat. Setelah Nabi selesai sholat, makutanai, ya Jibril, onrongagaya. Maka dia malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti kau akan hijrah di sini. Jadi itu sudah dikasih tahu memang. Kemudian melanjutkan perjalanan, dibawa ke Bukit Tursina. Onronna Nabi Musa sifat bicara langsung si bopong Allah Ta'ala. Kemudian Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai sholat di Bukit Tursina, Rasulullah bertanya, tempat apa nih Jibril? Agak naseng malaikat Jibril. Inilah tempat Nabi Musa menerima kitabnya. Dan yang kedua adalah disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Berarti itu tempat ada berkah di situ. Kemudian Rasulullah dilanjutkan perjalanannya ke Baitul Lahmi, Bethlehem. Dan disuruh lagi sholat. Dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai mas sempajan Nabi, tamakutana. Onrongaga ya Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah tempatnya Isa bin Maryam lahir. Jadi sholat Nabi sudah lakukan sebelum dia mi'raj. Karena dia sudah singgah sholat. Kemudian ipatarui Nabi taloko Masjidil Aqsa di Palestina. Dan disuruh menjadi imam. Yang menjadi makmum itu 24 Nabi dan Rasul. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Yang ikut sholat itu di belakangnya ada satu yang bukan orang meninggal. Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu tidak diisrakan. Tapi dia dimi'rajkan oleh Allah. Jadi ada Nabi itu yang Isra tapi tidak mi'raj. Ada juga yang mi'raj tapi tidak Isra. Cuma Rasulullah ambil dua-duanya. Dia diisrakan sekaligus dimi'rajkan. Nabi Musa itu diisrakan, diperjalankan malam dan bersama Harun. Kemudian Nabi Lut juga diisrakan, tapi yang dimi'rajkan itu hanya Nabi Isa dan Rasulullah. Makanya Nabi ambil dua-duanya. Kemudian Rasulullah, saya ambil sedikit kembali. Peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Wadini nalak kalangi. Tapi Mi'raj sampai hari ini belum bisa terjawab. Magai Yaro Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina itu sebentar sekali. Ya kui baca yoko dalam ilmu sains, Rasulullah bisa kecepatannya 0,05 detik. Itu sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina dari Mekah. Tapi angka agak-agak hari ini bisa kita buktikan. Ya kok angka keluarga tak melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Coba suruh dia video call. Suruh imat video call. Ketika video call hanya sekian detik langsung muncul wajahnya. Dan itu tembus di Mekah. Secara ilmiah sudah bisa. Kan cahaya baru 4 yang ditemukan toh. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat adalah hologram. Hologram ini yang terakhir. Di Jepang kemarin yang profesor di UIN yang membawakan materi kuliah umum itu mengatakan bahwa hologram Jepang itu kita bisa di rumah tapi mengajar di 3 universitas. Jadi hadir di tengah-tengah mahasiswa berdiri tapi itu hanya cahaya. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Karena cahaya Al-Quran kata Rasulullah 70 ketika Al-Quran turun. Jadi 70 cahaya macuri Qurannya. Jadi cahayanya Al-Quran. Yang ditemukan cahaya sekarang baru 4. Berarti masih ada 66 yang belum ditemukan. Ini baru 4. Infrared mentransfer data jarak dekat. Bluetooth itu agak jauh sedikit. BlackBerry itu dari langit turun ke bawah. Istilahnya bukan dari langit, dari orang yang di bulan. Nah, sabak ya kokwi ulang kita name sifat bicara tekolino tidak bisa. Karena suara tidak bisa turun. Makanya dari suara menjadi cahaya, dari cahaya dirubah menjadi suara.
Itulah namanya, alatnya adalah BlackBerry, tapi kita biasa anggap adalah handphone, padahal bukan. Itu sejenis cahaya. Makanya BlackBerry itu komunikasi cepat, yang bisa merubah gelombang suara menjadi gelombang cahaya. Nah, jadi malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu, gelombang cahaya bisa menjadi suara. Itu karena nurnya Al-Quran. Ini makanya ulama kita dulu punya. Makanya kona punai witawe nurnya Al-Quran itu luar biasa Pak. Guru Taki Abdul Rahman Ambodale, saksinya masih ada. Ketika guru tamak katokbah Juma Oko Maros sekaligus makatokbah ko Penra. Dua tempat yang berjauhan. Kenapa bisa didapat? Santrina guru ta runtu makatokbah guru ta ko Maros. Santrinya juga gurutta dapat dia baca khutbah di Pindrang. Pasti runtu anak-anaknya nasab santrinya kanja pakatobana gurutta okona Pindrang. Tapa makler pole Maros. Aja mau baleka na iya bicangang isadala na gurutta na. Dan setelah dipertanyakan sama gurutta, aga jawaban na gurutta. Santrinya mengatakan, maka dawami gurutta kaya Abdul Rahman Ambodale. Iya ko iya muitana. Iya memang tuh, ya aja nama pengiwan. Kenapa? Karena itu adalah cahaya kewalian yang diberikan oleh Allah. Sebab itu guru Taki Abdul Rahman Ambodale itu waliullah. Saya dapat beliau kewaliannya, informasinya dari guru Taki Haji Fathuddin Sukara. Dia adalah guru saya dan dia yang menyekolahkan. Alena pas sekolah kak, udah di pondok sampai perguruan tinggi. Akan asa gurutta nasaba alina pasuruh nasaba ang kami to wasiat na gurutta kay Abdul Rahman Ambodale iya ko pole matematiko baja sana dia nang Kaji Fathuddin alina musuruh pasuruh dan ternyata ketika beliau wafat memang ada agutan yang gurutta kay Haji Fathuddin Sukara almarhum maga gurutta pasuruh ang kaga bau yang harum atau ada hembusan angin yang biasanya isyarat untuk para ulama. Agar nasa gurut tak Haji Fathuddin Sukara. Ia tu gurut tak Haji Abdul Rahman Ambodale wali. Kak magai Pak Kiai nasang ia minang ka gurut tawatu na wampea. Pas pure upasuru tak detoni. Saya usap kain kapannya itu mulai dari bagian kepala ke bawah tidak ada isinya. Itu ulama kita. Jadi makanya memang saya melihat dalam sejarah 4 kali ketemu langsung dengan guru Taki Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Dia adalah wali kutub. Tidak mungkin melakukan silaturahmi khusus kalau dia bukan orang khusus. Itulah rahasianya para wali. Dan itu bisa. Makanya Nabi penghulunya para nabi itu justru lebih bisa. Tapi yang menjadi masalah ketika naik langit pertama si runtuh Nabi Adam, langit kedua si runtuh Nabi Yahya, naik terus Nabi Idris, Nabi Yusuf, kemudian Matarumendre, Nabi Harun, kemudian ketemu dengan Nabi Musa dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini ada 2 nabi yang istimewa Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Iaro Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Sedangkan Nabi Musa itu di langit ke-6. Padahal ini Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Sifat bicara langsung si bapung Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia di langit ke-6? Justru masih ada satu nabi yang di atas, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa dia tinggi kedudukannya? Ini rahasia Pak. Sebenarnya biasa disembunyikan orang, tapi saya akan kasih. Ya Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Agak Pak dongan nah, buang talenga kesempatan meloka panremanang isinin na atamu mapamula iya sewe gangka kama lino. Coba doanya. Nah sebab memang membesar Nabi Ibrahim itu loyal sekali bersedekah. Makanya dia katakan, berikan aku kesempatan meloka panremanang isininna atamu mapambula iya sewe sampai nanti dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu. Nabi Ibrahim mengatakan,
engkau memberikan aku kesempatan memohon kepadamu, maka kabulkanlah permintaanku. Makanya Jibril disuruh masuk ke dalam surga. Malah kapur satu genggam, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, taburkan ke laut. Kemudian Nabi Ibrahim menjatuhkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Sehingga dia itu gagal tahu denan repetje. Itu sedekahnya Ibrahim. Di sini berkahnya. Agak barakah apa Bu? Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan, langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit kemudian dia minum, maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya komelo ki komacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan, karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid. Judulnya Sains dalam Hadis Nabi. Artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Ya, kau nggak tahu mandarin akan keracunan makanan, dia tidak makan garam sedikit. Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Itu hikmahnya. Nah, ini sudah dapat bagiannya. Itu intinya, Pak. Makanya sebenarnya itu ini, Pak Bu, ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Yang pertama itu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Adam. Kulitnya Nabi Adam ini kan kuku. Itu kan ukutta, itu olina Nabi Adam. Itu kulitnya. Jadi kulitnya Nabi Adam itu kuku semua. Makanya orang tua dulu ada di kitab Kansun Najah Wassuhud. Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mengatakan siapa yang mencelupkan kukunya ke minuman, kalau minuman itu ada racunnya maka dia akan tawar. Orang tua dulu itu kalau mau minum dia celupkan ibu jarinya. Itu ilmu sebenarnya karena ada di kitab. Cukup baca salawat saja. Itu hikmahnya. Dan ini kitab dirahasiakan sebenarnya karena beliau ini pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Kemudian kembali ke Kudus 8 tahun kemudian meninggal. 13 tahun di Mesir, 13 tahun di Mekah dan diangkat menjadi guru besar. Dan dia menulis 1637 kitab. Salah satu ulama yang sangat terkenal di dalam kitab hikmah. Karena bukunya yang menjadi pedoman itu kan Sunnajah Wassuruh. Ayana tu namegay di okogi maka dia capur raba mapogi kamisi itu dari situ. Karena memang ada. Jadi, tapi saya tidak mau bahas. Nanti maka dia manci sandro. Saya fokus ke sholatnya ini. Kemudian Iyaro Nabita waktu naik pendre. Kenapa dia ketemu? Kenapa Nabi pilihan? Kenapa tidak semua Nabi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya. Kenapa ketemu itu? Karena Nabi inilah yang punya ilmu khusus. Nabi Adam itu ilmunya adalah tanaman. Sedangkan Nabi Harun ilmunya retorika. Makanya Nabi Musa itu tidak bisa ceramah. Tidak terlalu hebat karena lidahnya rusak. Nah, sebab pure momang awarah. Bara api yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Sehingga tidak bisa lancar bicara. Makanya doa itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya. Tapi dia meminta supaya Harun diangkat sebagai pendampingnya. Namanya juru bicara.
Makanya kalau ada bupati, wali kota tidak bisa bicara, suruh mengangkat juru bicara. Nabi Musa saja angkat juru bicara. Sama dengan presiden mengangkat juru bicara. Kenapa? Karena memang itu Nabi saja lakukan. Nabi Musa, Pak. Di situ Rasulullah belajar betul. Nabi Yusuf juga itu ahli bendahara. Makanya ahli ekonomi itu Nabi Yusuf. Jadi itu Nabi itu profesor 9 jurusan. Makanya Nabi itu ahli. Jadi boleh mati meraja Nabi tenak kada kurma biar tidak dikawinkan tetap akan berbuah. Dulu orang Arab tidak selalu mengawinkan kurma. Kalau sudah berbunga dipetik kemudian ditabur di atas bunga betinanya. Mengatakan nanti tidak jadi. Setelah Isra Mi'raj Nabi mengatakan biar tidak dikawinkan. Karena dia akan terkawinkan langsung dengan angin. Orang Arab tidak percaya, tapi Nabi sudah belajar sama Nabi Adam. Makanya ahlinya di situ. Makanya kalau debat tidak pernah ada yang mengalahkan Nabi. Kemudian kekuatan Nabi itu memang hebat. Karena itu mengalahkan 1000 orang. Memang Nabi begitu. Kemudian saya ambil sedikit agak singkat. Ada 2 Nabi ini yang istimewa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tadi. Jadi Nabi temenre dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Kemudian terus ke Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur tempatnya malaikat. Makanya Jibril cuma sampai di sini, di Baitul Ma'mur. Tidak bisa naik ke atas. Di sinilah malaikat tawaf. Dan ada Ka'bah satu di Baitul Ma'mur, lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya ketika ada jarum dijatuhkan dari aras turun ke Baitul Ma'mur, kemudian turun itu ke Ka'bah. Makanya doa itu mustajabah. Karena 70.000 malaikat itu bertawaf tidak pernah berhenti. Makanya di situ doa mustajabah. Kemudian Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, Muhammad, paterui perjalanan. Saya cuma sampai di sini. Ya komenreka leyase hancurkan. Coba. Dari situlah Imam Ja'far dalam kitab Barasanji mengatakan, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya. Tapi engkau mengalahkan cahaya Jibril. Karena kau masih bisa melintasi alam di mana Jibril tidak bisa lewat. Ini tu maknanya anta nurun fauqa nurin. Tapi mereka tahu manggai nasa ni Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati, di situ ada nurun ala nur. Sehingga dia mengatakan Barasanji ini adalah musyrik. Karena dia tidak paham. Itu kalimat yang dipakai di situ. Kemudian Nabi naik dari sini tadi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini Guru Taki Jabul bin Yusuf Kalisidendreng mengatakan di Sidratil Muntaha Nabi tidak terima sholat di situ. Tapi di situ Nabi singgah sejenak. Kemudian dipanggil langsung oleh Allah naik ke atas. Di atasnya Sidratil Muntaha ada satu alam, namanya alam istawa. Disitulah Nabi menerima sholat. Makanya dia musafahah, ketemu langsung dengan Allah. Kenapa dia ketemu? Coba kita dengarkan. Apa kata Nabi? At-tahayyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tahu bahasa Arab, Pak, alaika itu muhatab. Tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami kalau dia pakai alaika. Makanya dia mengatakan assalamu alaika. Karena Allah dengan Nabi itu musafah, melihat wajahnya Allah langsung. Makanya Jibril tidak bisa naik ke situ karena dia akan hancur. Karena Jibril dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Tapi saya tidak mau bahas itu, nanti terlalu berat. Yang saya ingin bahas sedikit ini. Makanya assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau dalam sholat baca tahiyat jangan disambung ini. Karena di sini ada kalam Rasul, ada kalam Allah.
Itu dalam tasawuf selalu mengajarkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, singgah, jangan lanjutkan. Singgah sejenak. Baru baca assalamu alaika, dan jangan baca itu kalau Rasulullah tidak hadir. Yana tu nak kada urta pahadir inabitta nak pemubiri salat. Tapi ini agak berat. Saya tapi ada yang tembus ke situ. Banyak ulama kita, banyak jamaah kita yang paham betul ini. Ukutoni nang ka istilah dua temasyarat lalu temalisa. Dari sini kuncinya sebenarnya. Situ ada 3 poin kajian. Makanya kumat tahayya kita majelok. Ada ijelok. Niga majelok. Kan itu yang makanya kita asyhadu an la ilaha illallah. Kan tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada kalimat alaina nabitta wa ala ibadillahi sholihin. Kita yang dimaksud itu aleta nabitta sibapung Allah Ta'ala. Makanya tunjuk bila tu nak nabitta palette ipak kita mulok pak jeluk mu kumat jeluk. Pandangan itu diarahkan ke jari telunjuk. Ia kobatui okoi dalam fuad, maka ini akan bergerak sendirinya. Dia tak pakai do inakedo, dia akan bergerak begini karena dia akan tembus ke sini. Sebenarnya Nabi itu sholat dalam tasawuf dikatakan tidak menggerakkan tangannya berputar-putar, tapi karena dia gemetar dan tembus ke kalbunya maka ini ikut bergerak. Tapi yang menggerakkan saya tidak salahkan. Cuma kadang ada jamaah yang protes. Itu si anu sholat pastas dia ganggu-ganggu tidak. Saya mengatakan kau yang salah. Karena perintah hadis, jika engkau sudah berbaca tahiyat, lihat telunjuk. Itai pak jaluk, denah kada nabita, itai pak jaluk na tawe. Hanya kita yang salah. Itu banyak. Mereka tahu makoropa. Alena salah, na tawe na pasalah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Ima kede gurutta ia nangka tahu mas sampajan nas sahada nas salawat na baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu yang benar. Ya kuna baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dena salah. Paham ya? Kenapa ada beda? Iya naro cocok. Dena salah. Ternyata kalimat Sayyidina itu mapakai ada. Misalnya begini. Saya minta air 1 gelas ke santri. Langsung santriku malawai si kaca, na penreka enggak? Itu adalah perintah langsung. Tapi nareko milau ka wai si kaca, malai cangkiri, napa tadangi lepa-lepa, napa natariwe, kemudian dia naikkan, maka itu mapakiada. Makanya Sayyidina itu mapakiada lauri nabita. Makanya tidak dibaca pun tidak masalah. Tapi nareko tabacai mapakiada ki lauri nabita. Ini mesti dibedakan. Jadi aja tak ada antara sah atau tidak, itu keliru. Karena yang wajib dalam sholat tahiyat itu cuma 2, syahadat dengan sholawat. Makanya ya kau sampaja pak baca 5 mi wajib. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Ya kau angkat tahu deh nas sampajan nasaba alasan maka ada dewa apalah ibacaan nas sampajangnya. Tasuri lokonaya pak guri telumi mennek nas sampajang. Magai suruh bani mapelai Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Kayak miro. Maka ada peko ni pe Allahu Akbar, takbiratul ihram. Doa iftitah itu sunnah. Kau tidak baca tetap sah. Fatihah itu yang wajib. Maka ada nagaga surah wapala selain Fatihah.
Imam Tasyafi mengatakan baca suratul Fatihah 2 kali kalau tidak ada yang kau hafal. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Coba. Jadi surah itu yang kedua. Kemudian ruku yang wajib, bacaannya sunnah. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Jadi ya kau kata rokok na degaga na apalah, tidak usah. Namun makadanya Allahu Akbar. Ini menipu. Kasarnya. Kan makwam itu kuncinya. Karena bacaannya itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Ulama fikih sepakat. Kemudian bangkit dari ruku. Itu yang wajib. Bacaannya sunnah. Sujud yang wajib. Bacaannya sunnah. Duduk di antara dua sujud yang wajib. Bacaannya sunnah. Tahiyat awal itu sunnah. Makanya kalau imam lupa tahiyat awal. Langsung dia berdiri. Tidak usah kembali. Lanjutkan saja. Nanti sujud sahwi di terakhir. Itu kan kuncinya saja. Kecuali yang wajib ketinggalan. Mesti dia tutupi dulu baru sujud sahwi. Nah, begitu. Makanya itu dihukumi sunnah. Dalam tahiyat cuma 2 wajib. Mana? Syahadat dengan salawat. Kau tidak baca at-tahiyyatu. Itu tetap sah. Makanya kenapa tadi. Ya ini saya sudah turun. Nabi dikasih sholat 50. Saya pernah baca dalam kitab Mabadi Azazi. Dia mengatakan begini. Kenapa Nabi diberikan sholat 50 rakaat? Karena memang Nabi yang minta. Rasulullah minta. Karena dia melihat sholatnya seluruh Nabi. Nah itamanang sampajan na sinina Nabi. Nabi minta itu yang 50. Jadi alemana nga sampajan na sinina Nabi. Dikumpullah menjadi 50 rakaat. 50 waktu. Tapi untung Pak. Ada Nabi Musa. Kan Nabi Ibrahim itu nurut. Maka dia no inabita di langit ketujuh langsung itanay. Agamu pole Muhammad. Maka mematiru wita tayo pa ko pole juga. Di nakada agamu ita. Makrami agamu pole. Kung katalaw Malaysia, nang karewa tapay tanay aga na pole. Nasa Milo. Ya ko tau polo ko may ilaw Malaysia. Lato Malaysia tanay aga na pole. Nasa Baje. Ya kotolo Mekah boleh polo kalau Mekah rewa boleh Mekah gana boleh maka dia cilak gincung cerek begitu. Nabi Ibrahim pun tanya demikian agam boleh Muhammad dan Nabi tersempanya siaga 50 agak nasa Nabi Ibrahim Muhammad ia kuna jamai umatmu yaitu 50 asalangan titipkan salamku kepadanya dengan mendoakan aku di dalamnya. Yaitu ampe yang kay baca kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Oke itu dasarnya. Padahal namudi ni baca yaitu satu. Yana tu ampe yasang sholawat Ibrahimiyah. Ini penting. Maka Pak Nabi Ibrahim mengatakan si tengah pak kasiwekku dari sedekahnya tadi dari garam ini si tengah yaitu pahalana utarongan. Jadi ya komelo ki lolongan apalam meraja tabace kama shallaita ala Ibrahim. Karena engkau bagiatta. Karena kita ini cucunya. Apo na mematoki Nabi Ibrahim. Makometi ta nenewe Pak. Yanang kanandre ta paningerang apona. Kecuali nenek seke. Iya, begitu. Nenek itu pasti ingat cucunya. Makanya dia itu gagak jarak tuan anak maca kumunro ko nenena. Udena betta bodoh. Iya. Segurut tak. Makanya Rasulullah itu tidak lama tinggal di neneknya. Kenapa? Karena pendidikan nenek itu jarang benar. Oke pona. Milawi di 5 sabun alin 10 sabun. Ya, gitu. Nah, itu karena nenek itu tinggi sekali kasih sayangnya, sehingga jarang dia membedakan mana yang bisa menyelamatkan cucunya. Kemudian Nabi turun sampai ke Nabi Musa, langsung ditanya, "Ya Muhammad, agam pulian." Maka Nabi tersempanya nasa siaga kada 50 aga nasa Nabi Musa jolo-jolo Muhammad megalak ada itu ini Nabi Musa langsung protes itu terlalu banyak umatku saja mawatangi malampe umur atau mawata maraja dinulek jangan sekotu apalagi umatku tapi makanya rekomend lebih kurang Nabi ikuti sarannya Nabi Musa naik. Saya pernah baca masalah ini, tapi ada penjelasan Guru Tasenur yang beda dari semua kisah Isra Mi'raj yang kita pelajari. Angka pesan Guru tak beda.
Akalan Nabi Musa. Maka Nabi Musa, endrek Muhammad melawi kurang, endrek Nabi tak dikurangi 5. Noi nasa siaga, nasa 45 nasa dek, endrek milawi, endrek si Nabi tak. Bolak balik Nabi tinggal 5. Noi Nabi tak maka dah. Kaya Nabi Musa, siaga Nabi Muhammad, nasa 5, nasa endrek milawi kurang. Mana-mana Nabi tak. Ikurangi tak 5, na 5 manimonro. Ya komendrek kak capu. Gitu. Apa begitu? Makanya agak nasa Nabi tak, matahala nak. Saya berat. Dan inilah yang dipatokkan Allah untuk umatku. Agak nasa Nabi Musa. Dia tersenyum. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu lanjutkan perjalanan. Agak berakak nak kupai. Dalam tasawuf itulah akalnya Nabi Musa. Nasaba iyaro Nabi Musa denangkan nasi runtuk si Bapa Allah Ta'ala. Tidak pernah. Hanya bicara dengan Allah. Di Bukit Tursina. Dia meminta, puang. Meka mitaki umatku ni lawi melo mitaki pun agar nasa pun Allah Ta'ala dia mulai Musa. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kalau sesuatu yang tidak mungkin. Cuma Allah mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak bisa. Bukan karena Allah tidak bisa menampakkan diri, tapi karena Nabi Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga Rasulullah itu bisa melihat karena dia adalah nurnya para nabi. Makanya makalah Nabi Musa akalnya apa? Karena ketika Nabi ketemu dengan Allah, itu nurullah dengan nurnya Rasulullah menyatu. Sehingga nampaklah nur Allah di wajahnya Rasulullah. Iya naronaita na nikmati Nabi Musa, nasabari na tulisuro malolisu. Karena dia akan melihat wajahnya Allah di wajahnya Rasulullah. Ia natunah kada Nabi Musa, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Maka itu pandita pa hakiki. Ya ko tudangi pagkatok bay o kumimbara ko nalay katok bakadua. Baca yaitu muakatani aromu sa kiri. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Natanray ko nabit tamato ko sulmun. Itu yang dipakai sebenarnya. Hanya ilmu ini biasa disembunyikan ulama. Karena itu juga pakai zikir jalan pintas mimpi ketemu Nabi. Tapi saya tidak ajarkan yang lain. Sampai di situ dulu. Kemudian Rasulullah itu turun. Nanti terakhir ketemu Nabi Adam. Baru ada doa dikasih penutup. Fil alamina innaka hamidun majid. Ini sebenarnya doa. Kalau orang kupak galu si bapak darah. Nah pakai itu. Ya kung kaaga na tanat tawe na baca Allahur Rahmanur Rahim. Kemudian na tentu ketama ko tanay. Kalau dia tembus dia merasakan tanah itu baru dia baca fil alamina innaka hamidun majid. Maka dia gurutta na dupa itu. Namo magal ada na makasulang nga kagetat ang kanadupa. Tapi itu dipakai. Tapi ko pa balot tenero na pakai. Ya. Pak Galuh isi bapak darah. Kemudian Rasulullah turun. Mencaji masalah. Wattunna no nabita. Sudah menerima sholat. 2 hari malaikat Jibril mendampingi Nabi. Setiap masuk awal waktu sholat disuruh sholat. Baru diberitahu akhir waktu. Maka dia Muhammad masuk waktu duhur. Kerjakan. Waktu duhur itu Muhammad begini. Ketika matahari sudah lewat dari atas. Ya ko asyarat ketika bayangan sudah lebih panjang daripada bendanya. Ya ko mengeribi Muhammad ya nalabu mana nama tan nasu itu sudah masuk. Kalau isya kalau bayangan merah itu sudah hilang maka itu sudah masuk waktu isya. Kalau fajar di bergaris menyamping berarti itu sudah masuk waktu subuh. Ketika matahari sudah terbit itu sudah selesai waktu subuh. Jadi Nabi diberitahu batasnya sehingga dari situlah Nabi mengatakan ya ko angka tau mas sempajang. Pura ni rokok. Na tokkon na tako batawe. Mas sempajang loroy. Uko capak wetue. Jadi pura ni pas purai rokok na tokkon. Na tapak bangas saratawe. Maka dia nabita. Sholatnya tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Magay. Nasaba ulunna ang kamopyo koloroy. Namo maniha ikko na ang kokosaray. Itu kuncinya. Tapi maka dia nabita.
salat di akhir waktu itu ampunan Allah. Nah, sabak madosanya. Itu ini penting. Jadi kemudian ia Nabita menangis, teri, magina teri Nabita nasabak sempajang 50. Tapi untung Pak nangka Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Pak iya lagi kalimai malauli iswe. Madari dia pernah kasih tu dana narewat sih. Apalagi kok kali 50 ini masih sosibat 5 di ulu. Makanya syukur. Nah ini ambil kesyukuran. Maginanya mi bawa 5. Kemudian Nabi menangis. Saya dapat satu riwayat dalam satu kitab hadis. Bahwa ternyata Jibril turun. Nah podangi Nabita, kenapa engkau bersedih? Karena Nabita, saya mengingat yang diberikan oleh Allah itu 50. Tapi kok hanya segini yang jadi. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril, sampaikan zikir ini kepadanya untuk menutupi apa yang telah dia tinggalkan. Ya nanti ampai nigi baca subhanallah akatalu puluh telu, alhamdulillah katalu puluh telu, Allahu akbar 33 kali, 33 tambah 17 rakaat itu 50. Maka itulah jumlah rakaat sholat yang diterima pertama. Makanya di sudah sholat itu diambil itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Aja lalu tak kurangi. Pak Mega tuh biasa nak kurangi. Kau malah simangin saya aja nak telu nak ngurus. Jangan. Ini penting. Kemudian Iyaro Nabita, sebenarnya hadis ini juga berkaitan dengan orang miskin. Angkat tahu kasiasi Pak lo makutana, Pak den rengutan atau sogi makutana. Ya Rasulullah. Deni rule kala atau sogi makin Nabi tamagai. Nasa masumbagi na cawegai. Masampajang na caw tenangi. Apa ini jamata mak den renguntami. Boleh lepak na untai de dipagaji bi. Jadi ko to masampaja to liya miri nawa-nawai de to kana lari untai mak de. Pak de dipagaji ki de to tenang. Ya ko masida kaki de rule kala. Apa alena masih dekat tu, nak cawe gay. Aga ni pigau ini tu kasih sih. Maka dia nabi tamelo go pak guru. Ia ko membaca ia bukalah. Maka kata pak guru nak, kena nabi te ko pura ko masampaja baca subhanallah 30 talu, alhamdulillah 30 talu, Allahu akbar 30 talu. Mukalah tu. Oi monrotongan ni tahu kasih sih baca. Nangita tahu sogi. Asangaga na baca ye. Biasa nama dek ni kopura ni mak beresalah sampai jasuna ni nak dek angka na lolongan iya. Lau to pamakutan atau sogi ko nabita. Ya Rasulullah, aga tapak guru ni nonro. Maka de nabita makku maka de denru lekala atau sogi nasabak na cau pasidak kaki na cau tanatoki mak masampaja. Maka de upai pak guru maka de ia mubaca supaya mukali atau sogi tanpa makai atau sogi tapak guru kaya Rasulullah. Pak guru to kak kasih Pak guru no kunabita, maparotes itu kasih. Purani Pak guru menurut itu sogi maka itu kasih magi ta Pak guru ya Rasulullah. Pede nakala nih hatu. Jadi olo dena ta Pak guru ini na to kasih ta Pak guru. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan bersedih. Kau akan beruntung pada dua hal. Yang pertama, manyamak kumato kusurumun. Dia namanya peresa. Kau tidak lama dihisap. Ya ko handu bina baju kosa Pak tabawa maka dah malaikat aga jimita na yang ataruban utama kau rusak mo tu. Makanya hisapnya satu biji nasi itu lama. Itulah sehingga Rasulullah berpesan 40 hari pakaianmu kau tidak pakai itu kelak di hari kemudian minta pertanggungjawaban merintih hadapan Allah. Oko kampoku dena ko jupanda. Oko kampoku mega makunrai maki buah saraga tacica mina pake tapi dia no Makassar kampo 40 hari itu tidak dipakai itu sudah merintih minta pertanggungjawaban. Itulah sehingga Rasulullah bajunya cuma 5. 1 baju besi, 2 baju sholat, 1 agak pendek, 1 terpotong tangannya. Kemudian disambung kembali. Nasabak napalinna iwa jujunna nabi tapu yasik non rotin rona napaloma jenne.
oleh mak jenne angkai cokin na matin roko yasek na 5 bajujun na nabita. Dan nyanyak sekali tidurnya. Nitai nabita wajujun na cide pure na sesak dai pana marakko. Tapi bajunya kalau dia tarik pasti moto icokin na. Nabi mengambil gunting kemudian dia potong lengannya supaya kucingnya tidak bangun. Itu akhlaknya Rasulullah. Dari situlah dia tutupi dengan sorban. Yo pokoknya di hadis. Baju pesta non rimalak kucuk kita pasari gemak. Kadalah wenjok nanya. Itu di sini kada masalah. Itu cintanya. Kenapa Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin menyembelih hewan, pertajam pisau supaya dia tidak merasakan sakit. Begitu tinggi akhlaknya Rasulullah. Ketika engkau menyembelih binatang, jangan nampakkan kepada binatang yang lain. Karena kau telah membunuh 2 kali binatang itu. Yo pidi mega, laigere, ciding, kena lala mata na sepingo. Itu tidak boleh Pak. Hanya ini adab dalam agama. Ini sudah hampir 1 jam Pak. Kemudian, iya na tu ampai Pak Bu, sitongan nah, sempaja, saya masuk ke inti sholat. Karena ini nanti ada benteng keimanan dan membina persaudaraan. Iya ro sampajangnya Pak teluan, baca, peringerang, gerakan. Gerakan na sampajangnya ulukui malaikat. Nah sama aku lagi pertama, tatomia tu malaikat, si pamulai ipancajinna, gangka kama lino tatto mi bawa masikiri lauri pong Allah Ta'ala. Yang di langit kedua rokok to si bawah. Makanya 7 langit juga 7 gerakan sholat. Dan makanya yang itu ampai maka datang pandrita gerakannya sujud rokok itu sampajan na malaikat. Makanya kong katau makanja rokok na makanja sujud na makanja batena makdaka, maka dia akan sehat tubuhnya karena dia dijaga oleh malaikat. Ini penting. Makanya kalau kita buka bukunya Bapak Dr. Orat Songko tentang mujizat gerakan sholat. Kenapa takbirnya laki-laki disuruh agak tarik sedikit ke belakang. Mengangkat siku. Kalau perempuan rapat. Kemudian agak ke bawah. Lurus bahu dengan jarinya. Bukan naik begini kalau perempuan. Lurus ini. Karena itu hadis. Ketika wanita bertanya. Ya Rasulullah. Ya kuidi makun reye masam pajak. Ya kamatoga lima pada roni. Makin Nabi tadi. Rapatkan sikumu dan angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Iya, supaya dia nakarak menre. Kenapa? Tulang siku akan menterapi saraf payudara sehingga tidak kena kanker payudara. Laki-laki kenapa disuruh tarik? Karena tulang belikat itu berputar 60-70 derajat, jari-jari jantung terbuka. Itu obat asma. Coba, itu hebatnya sholat. Kemudian kenapa kalau kita bersedekap tangan kanan di atas? Karena ini energi positif, ini negatif. Kenapa jari telunjuk itu disuruh agak luruskan sedikit? Karena ini yang tembus ke jantung. Kenapa ada bulu sedikit di sini? Ini karena ada zat kapur. Pada saat kita bersedekap, ternyata di sini keluar air keringat. Itu karena pembakaran zat kapur. 3 ons zat kapur yang tidak hancur dalam tubuh kita akan meninggal. Maka pembakaran zat kapur paling cepat dalam bersedekap. Dan itu hikmah sholat. Ini baru gerakan. Nah, ini kuncinya baru. Lain lagi kalau ruku, lain lagi kalau sujud. Tapi saya tidak mau ambil. Kenapa jari ini tidak lurus? Jari telunjuk, jari tengah agak panjang. Kemudian kenapa di sini denyut ada 2 tarik? Karena begini. Ini kan tidak lurus. Itu beda. Makanya agama itu luar biasa, Pak. Sholat ini memang luar biasa untuk kesehatan. Tapi jangan sholat karena itu. Karena hilang nanti khusyuk. Allahu Akbar. Nanti khusyuknya hilang. Makanya tidak boleh. Ya itu ampai Pak. Ya kau nggak tahu masam pajak tidak ada sempurna. Nasabah iya kau napakan jaki gerakanna lesek peringarana. Iya kau napakan jaki peringarana salai bacana. Iya kau napakan jaki peringarana si babacana nalupai rakaatna. Tidak mungkin. Nasabah telu aga-aga mau disamakan mau melomani pakan jaki.
Iya na tu ampai angka yasa sampaja sunna sampaja patempele panambal. Nasaba de na suku makanya itempele. Tapi angka tu tahu masih sapa. Ya mi kumalap pa itay nangka. Patempele minapunay de gawat di na tempele. Masih sama tu. Nah ini. Karena memang tidak bisa sempurna. Ya kung kataw makadepya masampaja denang kanalese paringaraku. Ya ko tahu merena matapakat. Selama tahu maingat dia tapak. Karena Sayyidina Ali saja sholat itu karamallahu wajah. Itu istilah sahabat Nabi jarang orang tahu maknanya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena Umar bisa membedakan haram dan halal. Itu Umar, Pak. Kalau dia makan makanan haram itu langsung dia muntahkan. Perutnya bisa tahu kalau itu tidak halal. Itu Umar. Karena ada doanya itu. Allahul ladzi la yadur. Hafal hafal itu, Pak. Baca 7 kali sebelum makan. Kita akan muntahkan kalau itu makanan haram. Kalau yang penting kita bisa istiqomah makan. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajha. Kenapa diberi istilah karamallahu wajha? Karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Maka Allah keramatkan mukanya karena dia tidak mau melihat kemaluannya. Iya jadi Pak Anun atau Wemelo kita. Nah, ini jadi masalah. Bagaimana bisa dikeramatkan wajahnya? Nah, itu ini masalah. Nah, ini kuncinya. Makanya sahabat ini luar biasa, Pak. Gelar-gelar itu memang Allah yang turunkan. Tidak sembarang itu. Jadi memang ada khususiah. Makanya ia sempajang naik. Nah, makanya kan ada 3. Baca. Ia kong kata mas sempajang. Nama lampe bacana. May kapalana. Karena setiap huruf itu dinilai pahala. Tapi ia kong angkat tahu mas sempajang. Makanya gerakannya. Maka dia akan sehat tubuhnya. Ia kong angkat tahu mas sempajang. Makanya peringarannya. Maka akhlaknya akan bagus. Maka tak bagi. Ya kung ka pas sempaja pacecer, pas sempaja makalasi, pas sempaja korupsi. Padahal makanya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang kita menyalahkan ayat. Masa na sempaja na teka denan makalasi to. Tapi mapi pas sempaja na pacecer. Pas sempaja magi nang ka pas sempajang mabalu na kurangi timbangan na. Atau nalangga balena. Na kurangi timbangan atau apalah. Pas sempaja mapi na pacecer. Berarti saleh ayat tidak. Ia ro sampajangi telu. Ia ko paringeram makanja naruba ahlak. Paham? Ia ko tapat waktu itawe na lega si pak ceceng. Makanya nang kata tuli naun duru sampajangi tahu ceceng itu mah. Matandra tu makanya maka diurut kali si denreng ya nang kata makut tu mas sampajalor atau maceceng ya. Ya nang kata makut tu mas sampajang asar atau malampi pak bekeng itu. Yan ang kataw magkuto masampajang mga ribi, magala magpagiwang ito. Yan ang kataw magkuto masampajang misa, di ka ajayi jaman-jaman na ito mato. Tuliman nawa-nawa ba di ka napigaw. Yan ang kataw magkuto masampajang suhu, aja mo paranungi jaman, mapadi na salasay ito. Hukom ito. Jadi, inatuna ka na malampi pak bekeng. Yasang malampi pak bekeng, tulimon ro tak ka dyan na upakui matu, natinro. Di ka na jaman. Itu jadi, kami ito itong ako ito pa. Dan nanti saya akan masuk ke hikmahnya. Jadi ternyata ia komelo ki ko makanja i ahlak na tawe, makanja sipana tanya lampe na bacana, tapi kanja na peringaran. Ia na tunangka dalam tasawuf dikatakan as-salati ma'al ghaflah, as-salati ma'al yaqdah, as-salati ma'al khudur, as-salati ma'al ghaidah. Itu ada. Kiasa ghaflah kata bere masa pajak. Tapi dia no koromon ro paringat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus adalah aku salah baru apa benar kong kaladang. Alhamdulillah rabbil alamin tak goncing alomo garo motor oke benar. Benar tak goncing aku Ar-Rahman Rahim aladi na pati komporo ya menaruh komando mata. Begitu, masampaja to di jala pikiranna. Nengeramana. Ya matu ole, ya jolo matu jam ya simone. Itu gafla namanya. Masampaja dega peringeran. Ya tahu make itu Pak, namo 50 tahu masampaja, ya kau tahu kalasi makalasi materu. Karena tidak berubah akhlaknya, karena dia khusyuknya tidak ada. Jadi ya komelo ki komakanja akhlak nate sure pakanja ki peringaran. Ya komelo ki komega palana sure palampiri bacana.
Ya komelo ki ko seha isore pakanya ki karakana. Tapi ang kabahayan maka dia nabita. Panga kami ng makalasie, pelolak kami ng makalasie, tau minaweri lala sampaja. Maka dia sabay. Ang kagataw be minako sampaja maka nabitang ka. Yan ang kataw rokok sujud din alam pula ka na, yan ang panga kami ng makalasi. Tapi kecuali itu tahu patau mapadilak ka. Memang ya. Tapi kuncinya cuma satu. Ya kuciaki nakan napadilak ka si bapak diutuh si di kuncinya. Ya komas sampaja sunnah subuki talay pengupu alam sarah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Dinakan napadilak. Itu berangkat. Pak, yaitu sunnah subuh ya Pak. Taluku kita ya. Asinatul Asrar, kitabnya Imamul Ghazali. Kemudian ada satu dalam kitab Bahjatun Nufus, karangan Imam Al-Jaisi. Agama nah nigi baca, ini Imam Ghazali. Siapa yang sholat sunnah subuh, rakaat pertama dia baca alam nasrah, rakaat kedua dia baca liila fi Quraisyin, maka tidak ada musuhnya yang akan mencelakainya. Itu berangkat. Ya kong katau melo solangi ki ya tala pengupu tidak akan berhasil. Namun pekko batena memutar politik untuk merusak kita tidak akan pernah. Itu nak Imam Ghazali, siapa yang ingin selamat dari tipu daya musuhnya maka di sholat sunnah subuh suruh baca alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin di rakaat kedua. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar siapa yang membaca ini penting Kuliah ayyuhal kafirun pada rakaat pertama 1 kali. Dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua. Pada kumasidak kay ulawa pada rajan nalino. Itu hadis. Kemudian yang ketiga. Siapa yang sholat membaca alam nasrah pada rakaat pertama sholat sunnah subuh. Kemudian alam tarakaipa pada rakaat kedua. Maka orang itu tidak akan meninggal hingga masuk waktu maghrib. Maka dia gurutta. Kega memuala. Ya kome mali pa pelampe sunga dia akan naupat dilak si bapak diutu alam nasrah si balam tarakaipa. Ya kome maraja pas sidak kamu mapada masidak ka ulawa pada raja nalino yan ito nang kahadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha berkaitan tadi dengan ini. Alai kuliah ayyuhal kafirun akacica rakaat pertama kul Allahu ahad rakaat kedua. Ya komelo ko dena calakai ko musuhmu alai alam nasrah rakaat pertama li ila fi Quraisyin rakaat kedua. Ya komeki malamanangi baca alam nasrah rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca alam tarakaipa li ila fi Quraisyin napa kudu Allahu katalu malamanang. Ya natu nang kayasan wirid bacaan surah di salat sunat subuh. Tapi ya ko malampela ada aja natala. Maka nanti aku sirun kudu lawan. Makanya harus dibiasakan. Pak angka memang tuh Pak, ada khusus itu. Kemudian ia sampajangnya magi pe nang kesempajang. Itu tadi ini sudah yang 3. Magi nang kesempajang. Ternyata ia tuh sampajangnya Pak, sampaja subuh sitonganna, sampajana Nabi Adam. Nah sabab isuruh sujud Nabi Adam bilau tobat. Dia bertobat kepada Allah, sujud 40 hari tidak diterima tobatnya. Matangangi sujud nengerangi. Maka dawatuku melo ipatamu ke suruga, engka oki okko babanna suruga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niga ya Muhammadur Rasulullah. Maginang sana bersanding dengan nama Allah. Sehingga dia membaca kalimat itu dan ditegur oleh Allah. Hei Adam, siapa yang mengajari engkau kalimat itu? Agar nasa Nabi Adam, saya hanya mengingatnya ketika aku ingin dimasukkan ke dalam surga. Agar nasa Allah Ta'ala, seandainya Adam kau tidak menyebut kalimat itu, saya tidak akan pernah menerima taubatmu. Yan natunah kada topan rite, degaga pak dong, letu okupong Allah Ta'ala. Karena pintu langit tidak bisa terbuka. Narekodena salawat telorina bita. Degaga sempajang lesah, narekodena salawat telorina bita. Degaga depu-depungan apa baraka pong Allah Ta'ala. Narekodena salawat telorina bita. Karena itu yang membuka pintu langit. Kakum itu kuncinya. Makanya sujud Nabi Adam setelah diterima taubatnya 2 kali. Sujud pertama nasabah syukurui. Sujud kedua karena matahari sudah diangkat oleh Allah sehingga muncul terang. Maka dia itu panrita pahakiki.
Ya kung kamas alam, di mulis selesaikan. Pura ni murusuk na siya selesai. Di na may makata. Atau angka aga-aga di na melo selesai. Sujuk paca puran na sampaja suwe munri mangilaw dong. Aja na lepak kang ilila. To ati mo pakai. Nalik ko patunjuk po ng Allah Ta'ala sebelum masuk waktu. Itu kuncinya. Yaitu ampai pak anta jenne itu. Mabisa 5. Tangan kanan baru ke kiri. Kumur-kumur baru hidung. Napa majulu mata, napa 5 gang kasiku, napa 10 si badu cili, napa bisa jewe. Itu simbol Nabi Adam mengambil buah khuldi. 5 atau 6 malai, napa letelok ke 5 abiona, napa nimau, napa naita, napa tadang ukuluna, napa malala loko Hawa. Kemudian dia memberikan kepada Hawa, baru dia makan. Itu simbol, tangan kanan dicuci baru ke kiri, baru kumur-kumur, baru hidung, kemudian muka, baru kepala, baru tangan baru kepala, baru ke kaki. Itu maknanya. Sebenarnya itu jenis api pacing. Tapi pacingan hakiki, makanya itu pacingnya Pak. Ini terakhir. Ini sudah 1 jam lebih. Api pacingan hakiki, makanya dikatakan an-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. Kenapa pacito? Ya komakre al-nadhafa, paci carepa, termasuk najis. Ya komai akre at-tuhuru berarti hakiki. Makanya itu jenne tanya paci lahir. Makanya kong najis si oko 5 na mak jenne, paci ngijolok najis si enak pakai mak jenne. Karena wudu tidak membersihkan najis. Ya, Pak. Makanya dikatakan at-tuhuru satrul iman. Paci hakiki, yana tu nak dapat tasawuf ya ko pure mo pakai mak balle jenne mo aja mo pakai mas sempaja, macarepa itu. Karena memang begitu Pak. Yana tu nak mak kada jenne taluka. Jagai wili mamu aja na poji malen masalah, jagai witi mumu ko makali mumu aja ko na poji mak bicara balle, aja na poji macaye, ya ko mak juru mata ko jagai matamu, ya ko ulummu jagai pikiranmu, do cilimu ajewi jagai ajewi. Jadi nanti asal jenek telu karena si bawa sifat. Kamu komen. Jadi dia tu ampai babu jenek hakiki. Nah, makanya ya komelo itu mas sampaja baju juju iparesah. Mage baju juju mapaci moga, mapaci pole najisi. Yang kedua polen na sabaya sange harak 2, lizatnya ligai liha. Kakak macalik malengi baju juju Pak Melo mito dok napi pakai mas sampaja ngajalan. Jupa sogo itu. Yang kedua makde nabita. Ya ko angka tau mali waju-waju pakaian 10 dirham na liangangi. Asera dirham dihalala, sidi dirham diharam. Na pagi mas sempajang itu pakaiannya, dia diterima sempajang. Dia nak kena bita, dia sah, maka dia diterima. Coba. Bahaya nih. Napi pakaian. Yang kedua, ya naronna, dia tahu kan atau pura mak baleh. Dia tu kena pura makik mana nak? Apa dia kata tahu Pak dia nak kena balik? Ya kau kata tahu mak dia nak kau balik apa nak balik? Yang jelasnya pasti biasa mana. Makanya dari situlah sebenarnya kita istighfar. Kemudian angka ya saat tazkiyah pacingati, yaitu ampe makan nabi te kosi salah kosi bakal keluargamu, mumelo mas sempajang aja lalu paliwang ci di waktu sempajang. Magai nasolangi sempajang. Ya kung kabayi ni mapangiwasi balakaina. Codok Pak dia tu gagal tahu saya lebih dengan Pak dia nak codok. Pasti yang codok salah sidin. Ya kau tanya lah kaya Pak codok ke bayi nena. Pak madu berpatung ke pananakan ke Pak codok ke tu pataria ke tu pacilian ke tu marontok ke tu patin roh. Madu berupang. Tapi yang kata nama sang. Sabar lagi. Pananakannya matanran. Ya nak kamakun ray manipi timur asyik na pananakan. Engkau kita nagurut biasa ubaca nasi taika. Ajum baca itu. Pak Biring. Mage, itu 3 jilid. Nah baca guru tak kali belawa. Biasa na cermak guru tak kali belawa. Usap-usap taneng murid na kamar. Kendiro kita na guru tanasa. Ay hindi bisa ni kaya lagi monro. Itu kita bagus sekali Pak. Itu pikir anatomi. Ang kami matukor. Yan ang kataw marani salah-salah. Aja mo si bawang idangka. Mage, matandrek kala-kalasin. Yan ang kataw buku ingat na. Makalasito yato. Ya, nang kataw mapalisuan din na, lari tanda ko capak na parewa rakwe, aja ya kung kagaga na leko jamu mario apa nalapi mamati. Teguruta. Nang kataw malabba aruna na malampe, aja muiway, nasa bamagi di mulekala. Ya nang kataw malampe ang putuna pacan ringat.
Jadi angka mana tuh Pak? Dan dari dulu ulama kita tahu, ya tuh sampai makara guru takota saleh nasawo tahu makko memang. Tahu makko memang aja namun. Pengajar ribawan ipeku caranya ya, makanya iman itu stel. Ini tadi benteng. Ia komas sempajang itu di-upgrade kembali keimanannya. Supaya rewa ipe mas semangat tepat etama nasabak lecas tu pada mi HP be. Makanya tu sampajangi angkat tu sampaja sunnah liwat tanre apalana kega. Capak na duhae si palawangan na mga ridi isa. Tandela ada tu Pak. Ia tu capak na duhae kaya sang awabin. Palawangan na mga ridi isa ang kaya sang awabin. Ia tu kong kataw mas sampaja sunnah duha jolo maile duan rakang. Napa matandre piaswe tate 10 pinapa na jama anna rakana itu masuk awabin maka dia nabita pada kumasam pajasunna 12 tahun itana ya dampangi dosa na 50 tahun itana itu awabin si bawai monrina mengeribi kotopura masa pajasunna mengeribi kita berdiri mengambil 6 rakaat mega tahu maka sampajasunna toba cocok nih. Nasabak memang hak desa makada menghapuskan dosa 50 tahun. Ya sampai sunat tobat ya ko makada uwadin cocok nasabak 10 2 tahun metana nilai pahala salat sunat. Itu barakahnya. Jadi sisa tu. Tapi angka sampai sunat jaran aja mata we. Jaran aja. Kega sampai sunat loro patan rakam imun rina loro. Ini penutup. Salat sunat duhur 4 rakaat sesudah duhur. Maka Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaluddin malampe bacaan meter rokokna meter sujudna tak don rakaci di beresalam konulle jama iya tu 70 sabbu malaikat macu mas sempajang ukimun rinna itu hadisnya. Tapi jarak tak jama Pak magai nasabak biasa kui jamero 10 talu menit minimal apa akka patapuluh baca subhana rabbiyal azim kotor rokok akka patapuluh toi baca kotor sujud subhana rabbiyal a'la pangupuna minimal 70 ayat. Napa macio 70 sabbu malaikat mak berejama ukimun rita dia yang ikuti kita tapi ya kode itu liya aja natali angka cidi upasalalu ki aja tak sempaja kode tak kama atau deta bang ya kode tak bang kamatoniha kapak deta jami salasidina nasa nabita maka orang itu akan sholat bersama syaitan. Ini tu ampai maka nabita arih naya Bilal istiraki nasurah kama karena semua sholat itu harus ada iqamah kecuali yang antara azan ini tadi. Meki masa sampaja sunat duha kamaki, meki masa sampaja sunat tahajud kamaki. Tapi cik di sampajang aja tasalai sampaja sunat witri aja lalu tasalai. Ya ko pure masa sampaja sunat ngisa tajamami mana witri alun raka. Napa ki rewa. Maka rekomoto kama tahajud ndak usah berwitir lagi, silakan tahajud. Maka rawasa witir patutu Pak Ustaz itu keliru. Hadis yang dimasuk Nabi jadikan sebagai penutup itu sholat fardu bukan sholat sunat. Jadi ya ko pura ko masam pajang mengeribi aja mau witir, pura ko masam pajang misah jadikan penutup. Makanya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat. Magi telun rakaat Pak sebenarnya namun sirah kami tapi witiri terlambat itu sirah kami. Ketinggalan. Meni masalah ni teko subuh na de pernah witir sirakan ta'ala. Soli salat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala. Pak Mika tu salah-salah. Konali 21. Maka dia usalli salat sunat witir rakaataini. Maka diudu malaikat itu. Wakatai masam paja sunat ganjil 2 rakam. Kada malaikat gennak balik ko 2. Kada sa tetap niat na tetap usalli salat sunat witir rakaataini. Mana ka witir ko 2 rakaat? Yan itu nak kada ma'al witri. Angka to baca saful witri. Bagian na witri. Itu. Jadi harus ditahu itu. Makanya itu sirakangin apa witir. Nasa bahasa witir ganjil. Siaga witir biasa tajama. 10 pitu. Biasa kima witir 10 pitu. 10 lima. 10 telu. 10 sidi. Asera. Denangkah? Usahakan kita jamin namu cicam. 9 rakaat. 2 rakaat 1 salam.
Saya dapat ijazah dari guru tak. Dia masa nusidahlah. Nigi tau pananu ngiwitiri asirara karena ko ban Jumai. Di namate yaitu teko di nasiruntuk na bita. Berada. So penting. Sebenarnya ada hakikat tapi saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.